Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh merasakan kasih dan pertolongan-Mu sepanjang satu hari ini yang memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan mengizinkan kami melanjutkan aktivitas pekerjaan dan tugas kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami yang indah sore hari ini bersama dengan jemaat-Mu yang ada di Lunggu 7 ini. Berkati kami di saat kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang menolong dan memberikan hikmat kepada kami. Amin. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, nas khotbah untuk kita sore hari ini tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 dimulai dari ayat 9 hingga ayat yang ke-13. 1 Yohanes pasal 5 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Marilah kita simak secara seksama. Saya akan bacakan untuk kita. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya dalam kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, manakah yang paling sering kita saksikan? Contohnya ketika kita berjumpa dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita, pada saat bercerita-cerita mungkin, manakah yang paling sering kita saksikan, kita katakan atau kita bicarakan? Penderitaan yang kita alami kah? Sukacita? Atau hal-hal yang membuat kita meneteskan air mata? Mana lebih sering kita beritakan? Penderitaan, sukacita, atau kedukaan? Mana yang sering kita saksikan, Bapak Ibu? Sarubado elusta tarim sisi. Sama enggak jawaban kita? Apa ada jawaban yang lain? Nah, kenapa ini saya katakan untuk mengawali khotbah ini? Karena memang kadang-kadang manusia itu lebih senang memberitakan hal-hal yang membuatnya bangga. Hal-hal yang membuatnya senang. Contoh kan, Ima baru tuh pukul pari. Nah, sugo terdopiai telepon. Padahal nggak ditanya kan kadang-kadang. Dia dengan senang hati memberitakan, iya kan? Naik pangkat deba suamiku, apalah lasir rohaku. Contoh kan, marana uting nami nagpari. Contoh kan, hal-hal yang membuatnya senang, gembira. Karena apa? Dengan demikian dia akan merasa bangga dan harga dirinya naik. Jarang orang memberi kesaksian seperti ini. Ya ampun anakku ini ya. Kenapa lah sampai 3 kali berturut-turut tinggal kelas? Nah, ada nggak yang kayak gitu? Maka kadang disembunyiin. Hal-hal yang jelek selalu disembunyikan dan berusaha menyembunyikan. Ya kan jarang. Ya ampun suamiku ini ya. Kok kelakuannya begini-begini. Jarang. Hal-hal yang membanggakan diri kita,
hal-hal yang menyenangkan diri kita, itulah yang sering kita saksikan kepada teman-teman, kepada saudara-saudara kita, kepada teman kita bercerita, dan lain sebagainya. Itulah kesaksian manusia. Dia hanya memberitakan hal-hal yang membuatnya merasa bangga, merasa dihargai, merasa dihormati, dan lain sebagainya. Tapi dalam nas khotbah sore hari ini, Bapak Ibu, dalam nas khotbah ini, Yohanes itu jelas mengajak kita untuk percaya kepada kesaksian yang disampaikan oleh Allah. Tadi firman ini diawali, kesaksian manusia kita terima, kesaksian Allah pun kita terima. Tapi yang lebih kuat adalah kesaksian Allah. Karena kesaksian manusia gak sepenuhnya itu membawa kebenaran, bukan? Dia hanya membawa kebenaran dalam dirinya. Dia hanya menceritakan tentang dirinya. Tetapi kesaksian yang dibawakan oleh Allah adalah keselamatan bagi orang yang mendengarkan. Tadi jelas dikatakan dalam ayat ini. Siapa yang mendengarkan kesaksian tentang Allah itu, maka dia akan beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa yang hanya menerima kesaksian manusia, maka dia akan jatuh ke dalam penghukuman, binasa. Maka dia akan jatuh ke dalam binasa. Tapi persoalannya, Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup kita ini, kadang-kadang telinga kita ini lebih condong kepada kesaksian siapa? Orang kan, manusia. Contoh kecil, katakanlah kita sedang sakit, sanak saudara atau teman kita. Lalu kita bertemu dengan seseorang. Lalu dia mengatakan demikian. Oh, sama itu dengan penyakit tetanggaku. Minggu lalu dia pergi berobat ke suatu tempat. Coba aja bawa ke situ. Langsung dibawa enggak? Langsung. Nah tinggilah kita molo tu berita Nabi Nuani donga. Ale contoh mamolo dong ros kelungguna. Ngasong naliling marsai-sai tinangon. Tajo macam paralada saya tanya kon. Belum tentu langsung dipanggil kan? Lam hatopan lupa mateo na pelagi hukum marulon na bedi. Nambah dia kan? Kiranya marulon na bedi itu patopong mate. Padahal tidak. Begitulah dalam perjalanan hidup kita ini, Bapak Ibu. Kita ini masih lebih condong, lebih sensitif, lebih mudah menangkap berita dan kesaksian yang disampaikan oleh manusia daripada yang disampaikan oleh manusia. Padahal sangat jelas dikatakan, kesaksian manusia kita terima, kesaksian Allah kita terima. Tapi ingat, lebih kuat kesaksian dari manusia. Maka kalau dikatakan dalam nas khotbah ini, kesaksian Allah, dia membawa kehidupan yang kekal, membawa keselamatan. Lalu ketika ada pertanyaan, maukah kita yang berkumpul di sini diselamatkan? Tentu jawabannya mau. Tidak ada seorang pun di antara kita yang menolak untuk diselamatkan. Lalu pertanyaan selanjutnya, maukah kita menjalani proses keselamatan itu? Nah, tapi ini agak gampang-gampang susah menjawab ya. Maukah kita diselamatkan? Cepat kita menjawab, mau. Maukah kita menjalani proses keselamatan itu? Ini yang sulit. Karena prosesnya akan banyak goncangan, banyak ujian, banyak persoalan, bahkan banyak pergumulan. Seperti seorang ahli yang mengatakan kan, pohon jika dia semakin tinggi, maka dia akan semakin banyak diterpa oleh angin. Dibanding tumbuhan yang masih pendek dan kecil kan, lihatlah pohon yang tinggi. Dia setiap waktu, setiap saat bergoyang karena peluangnya untuk diterpa angin akan semakin tinggi. Begitulah kehidupan orang yang percaya. Dan itulah proses keselamatan bagi kita. Semakin kita mendalami firman Tuhan, semakin kuat kita di dalamnya, semakin rajin dan taat kita beribadah. Ingat, akan semakin banyak juga goncangan, apalagi ujian, tantangan, pergumulan. Tapi ingat, orang yang tetap setia di dalamnya
seperti khotbah Pentakosta yang pertama dan kedua, orang yang tetap setia di dalamnya, maka Roh Tuhan akan mengendalikan hidupnya. Maka Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui nas khotbah ini kita diajak bagaimana kita mampu menyaksikan Tuhan sama seperti yang dilakukan oleh Rasul Yohanes dalam nas khotbah hari ini. Menyaksikan Tuhan, kebaikannya, kasih setianya, pertolongannya. Dangadong tawain na dingga tutuhatay, alayak ka na dingga do dilehot tuhatay itu kita. Dangadong uli ni pabahenan nataway Tuhan itu Tuhan alay ganupari ganupiki Tuhan menjaga dan pelihara hidup kita. Saksikanlah Tuhan. Tapi jangan seperti pemilik angkot ini. Kalau sekarang udah jarang angkot ya, tapi kalau di daerah perkampungan sana masih banyak angkot. Kalau di belakang kaca belakang angkotnya itu ditulis besar-besar pakai wallpaper itu kan, I love Jesus, I love Jesus, aku mengasihi Yesus. Lalu di depannya itu dibuat lagi stiker tulisan Matius 6 ayat 33. Ingat nggak apa isinya itu? Ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. I love Jesus, dan di depannya Matius 6 ayat 33. Hari Minggu pun dia narik. Iya kan? Besar-besar dibuat I love Jesus. Carilah dahulu kerajaan Allah. Tapi faktanya hari Minggu pun narik terus. Ya kan? Lupa ke gereja. Bukan seperti itu yang menyaksikan Tuhan. Ditulisnya besar-besar I love Jesus. Ada lampu merah, rabas. Dia tidak peduli. Iya kan? Bukan seperti itu orang yang menyaksikan Tuhan. Tapi yang dimaksudkan oleh Tuhan Rasul Yohanes di sini, saksikanlah Tuhan terus-menerus. Kalau bisa berbuat baik, lakukan. Kalau bisa membantu orang lain, kerjakan. Kalau bisa mengasihi dan mendoakan temanmu, lakukan. Dan ingat, ada dua hal yang perlu kita menjadi pegangan dalam hidup kita. Dalam perjalanan hidup kita, ketika kita berniat untuk menyaksikan Tuhan dalam kebaikannya, dalam kasihnya, semua yang kita rasakan tak perlu mendapat pujian dari orang lain. Kan ini kadang-kadang yang membuat kita gagal. Kita telah membuat kebaikan, banyak pengorbanan. Tetapi ketika kita tidak diapresiasi oleh teman kita, kita merasa, ya ampun, ngahubain na dinggan, madok mau liate bedang diingot. Ya ampun, ngahupatupa, aku sudah banyak loh melakukan seperti ini. Ya apa iya mengucapkan terima kasih dia? Enggak. Tidak perlu lagi mengharapkan itu. Orang yang menyaksikan Tuhan tak perlu pujian dari orang lain. Tapi apa yang perlu? Bagaimana supaya hidup kita ini tetap berkenan kepada Tuhan. Bagaimana supaya hidup kita ini tetap berkenan kepada Tuhan. Demikianlah yang diinginkan dan dikehendaki oleh firman Tuhan pada sore hari ini bagi kita, Bapak Ibu. Maka marilah kita sepanjang perjalanan hidup kita untuk terus-menerus menyaksikan kebaikan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh-sungguh mengajar dan menolong kami agar sepanjang perjalanan hidup kami, Engkaulah yang kami saksikan kebaikan-Mu, kasih-Mu, dan pertolongan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Karena ketika kami menerima kesaksian tentang Allah, maka kami akan mendapatkan keselamatan yang kekal. Tolonglah kami Tuhan, pegang teguh iman dan percaya kami, agar kami tetap setia hanya kepada Tuhan saja. Berkati peribadahan kami pada sore hari ini, melalui keluarga yang kami kasihi di rumah ini, Amang Opung Regita Sinurat Inang Buru Pasaribu, yang telah menyediakan rumah dan tempat ini Tuhan, sebagai tempat peribadahan bagi nama-Mu. Berkati keluarga ini, berkati rumah ini, penuhi rumah ini Tuhan, dengan damai dan sejahtera-Mu, sehingga setiap kali masuk dan keluarnya rumah ini, penghuni rumah ini Tuhan tetap disertai dan diberkati oleh Tuhan saja. Berkati anak-anaknya, berkati keturunannya, bahkan cucunya, kami serahkan hanya padamu saja. Dan seluruh jemaat-Mu dari kecil sampai dewasa, Tuhanlah yang memberkati.
dimanapun berada dan apapun yang sedang dikerjakan, terutama jemaat yang hadir mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terimalah doa permohonan kami. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Jemaat nomor 239.